Geger, relawan usul Anies Rashid Baswedan. Bentuk partai politik, kalahkan Jokowi Prabowo. Namanya juga relawan, idealis. Terkadang terlalu menyederhanakan persoalan, seolah bikin partai politik itu mudah. Punya ketokohan sudah cukup untuk bikin partai politik. Padahal, ketokohan saja tidak cukup untuk bikin partai politik. Perlu duit. Ambillah contoh Surya Paloh dengan Partai Nasdemnya, Haritanu Sudibyo dengan Perindonya, dan Amin Rais dengan Partai Umatnya. Dua contoh terakhir patut menjadi pelajaran bagi kita. Belajar dari kegagalan partai politik melenggang ke Senayan. Lolos parlemen threshold 4%, Partai Umat dan Perindo, dua-duanya gagal lolos ke DPR. Partai Umat punya ketokohan Amin Rais, tapi tidak punya duit. Sebaliknya terjadi di Perindo, punya uang, tapi ketokohan Haritanu Sudibyo tidak punya nilai jual di mata rakyat. Meski telah merekrut beberapa tokoh Islam seperti TGB Muhammad Zainul Majdi dan Ustadz Yusuf Mansur sebagai calon anggota legislatif, tidak mampu mendongkrak suara Perindo. Faktor utamanya adalah Haritanu Sudibyo. Ketokohan yang punya nilai jual dan duit merupakan dua syarat utama sukses bikin partai. Contohnya Surya Paloh dan Partai Nasdem. Sejak ikut pemilu tahun 2014, Partai Nasdem sukses besar, lolos ke DPR. Dalam pemilu 2014, Partai Nasdem meraih 8.400.000 suara atau 6,72% dari total suara nasional. Alhasil, Partai Nasdem berhasil meraih 35 kursi di DPR periode 2014 sampai 2019. Pada pemilu 2019, suara Partai Nasdem melonjak tajam. Partai Nasdem meraih 12,66 juta suara atau 9,05% dari total suara sah nasional. Hasil itu menempatkan Partai Nasdem sebagai partai kelima terbesar. Dengan kenaikan perolehan suara itu, Partai Nasdem mendapatkan 59 kursi di DPR periode 2019 sampai 2024 atau 10,26% dari total 575 kursi yang diperebutkan. Sukses Partai Nasdem tak terlepas dari ketokohan Surya Paloh dan fulus yang dimilikinya. Sebagai pengusaha media yang sukses dan bergerak di berbagai bidang usaha, harta kekayaan Surya Paloh pada tahun 2018 mencapai 8,74 triliun rupiah. Dengan kekayaan ini, menempatkan bos media grup tersebut sebagai orang terkaya ke-77 dari 150 orang terkaya di Indonesia versi Global Asia. Jadi, bagaimana dengan Anies Rashid Baswedan? Soal pendukung, sudah punya. Ada 40,9 juta lebih atau 24,95% pemilih Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Ketokohan Anies Rashid Baswedan punya nilai jual tinggi. Buktinya, pemilu 2024, Partai Koalisi Pendukung Anies Muhaimin perolehan kursi DPR naik tajam. PKB mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas paling tinggi diikuti Partai Nasdem. PKS menjadi suara di pemilu 2024 di DKI Jakarta. Nilai jual saja tidak cukup, seperti dalam kasus Partai Umat. Walaupun uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Anies Rashid Baswedan bukan pengusaha besar seperti Surya Paloh. Sukses Partai Nasdem tidak terlepas dari ketokohan Surya Paloh dan duit yang dimiliki Surya Paloh untuk menjaring suara rakyat dalam pemilih Partai Nasdem. Lalu, lebih strategis mana? Anies Rashid Baswedan masuk partai politik atau bikin partai politik agar tidak kehilangan momentum di Pilpres 2029? Wallahu a'lam bishawab. Di lain sisi, apa yang diwarnai netizen kepada PKS mulai tampak hilalnya. Sekjen memang rada-rada. PKS undang Prabowo Gibran ke DPP 27 April. Kita kasih karpet merah.
Dir PKS, Syaiqo Ahmad Salim Segaf. Ada info bahwa kalian sedang di persimpangan jalan untuk bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres yang gerakannya dimotori oleh sekjen kalian. Sudah siapkah menghadapi kekecewaan konstituen kalian? Pada 21 April lalu, netizen akun si Andi kasih warning pada PKS di mana ada info sekjen PKS menjadi motor untuk bergabung dengan pemenang Pilpres. Dan apa yang di-warning oleh akun tersebut? Terkait gerakan sekjen PKS mendekat ke kubu Prabowo semakin jelas. Tampak sekali sekjen PKS menggebu-gebu mendekat ke kubu Prabowo Gibran. PKS undang Prabowo Gibran ke DPP 27 April. Kita kasih karpet merah. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan partainya akan menggelar halal bihalal di DPP PKS Jakarta Selatan Sabtu 27 April besok. PKS bakal mengundang seluruh partai politik dan seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Termasuk presiden wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Moga-moga kalau Pak Prabowo datang, kita juga akan kasih karpet merah. Sebagai presiden pemenang, kita akan sambut ya, kata Abu usai bertemu dengan Caimin di DPP PKB Jakarta Pusat Kamis 25 April. PKS berharap bisa berbincang banyak dengan Prabowo untuk membahas pemerintahan selanjutnya. Jadi, kita kumpul saja dulu di PKS besok dalam suasana yang kecil, tapi mungkin romantis lah ya. Jadi, mungkin dari situ kita akan berangkat ke langkah selanjutnya, kata Sekjen PKS yang juga anggota Komisi 3 DPR RI itu. Meski begitu, PKS masih belum memberikan pernyataan sikap secara gamblang apakah akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yang jelas bahwa PKS ini saya sudah katakan, PKS ini paling siap dengan segala situasi. Mau di dalam, mau di luar. Tugas dari dalam, dari luar, keluar. Ditugaskan ke dalam, kita siap. Tuturnya. Sejauh ini, partai dan koalisi Indonesia Maju yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo adalah Nasdem. Sedangkan PKB baru memberikan statement akan bekerjasama membangun pemerintahan masa depan. Di lain sisi, setuju 1000%. Anies buka peluang maju Pilgub Jakarta. Saya baru 1 periode. Saya berharap Pak Anies mau maju Pilkada Jakarta 2024. Kasihan rakyat Jakarta, terutama Kampung Bayam yang terzolimi oleh PJS. Banyak pendukung Anies di sosial media yang tidak setuju Anies maju Pilkada Jakarta, karena katanya itu mendowngrade Pak Anies. Itulah kalau cuma sekedar berpikir politis. Padahal ada yang lebih utama, yakni kebermanfaatan. Apalagi kabarnya Ahok juga mau maju di Pilkada Jakarta. Terus mau diserahkan lagi ke Ahok. Yang punya peluang paling besar menang di Jakarta, ya Anies. Di Pilpres 2024 kemarin, di Jakarta pasangan Anies Muhaimin meraih 41,07%. Kalah tipis dengan Prabowo Gibran 41,67%. Sementara Ganjar Mahfud hanya 17,26%. Pilkada Jakarta 2024 aturannya sudah direvisi, di mana pemenang adalah yang meraih suara terbanyak. Tidak ada syarat harus 50% per satu, seperti sebelum-sebelumnya. Dengan demikian, peluang Anies menang sangat besar, walaupun melawan Ahok, PDIP, atau Ridwan Kamil dari Golkar.